Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas terkait penempatan di sekolah dan juga mengenai jadwal seleksi P3K. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman, jadi di sini saya ingin mengingatkan kembali ya tentang kriteria pendaftaran untuk menjadi guru P3K. Pada video-video sebelumnya, saya juga sudah membahas tentang kriteria pendaftar untuk menjadi guru P3K. Dapat dilihat pada video yang ini ya. Jadi yang pertama adalah guru honorer THK 2 atau tenaga honorer kategori 2 sesuai database THK 2 yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara. Kemudian yang kedua atau kriteria yang kedua adalah guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang tercatat di data Dapodik per 30 Juni 2020. Jadi teman-teman harus kita pahami bahwasanya guru honorer yang boleh mendaftar adalah guru honorer yang namanya surat terdaftar di Dapodik, baik itu ia mengajar di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta. Dan perlu kita ketahui bahwa namanya ini harus sudah terdaftar di Dapodik sebelum 30 Juni 2020. Dan di sini tidak dipersyaratkan memiliki NUPTK ya. Jadi NUPTK bukan menjadi syarat untuk bisa mendaftar menjadi guru P3K. Oke, untuk kriteria yang ketiga adalah lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak sedang mengajar. Jadi teman-teman yang tidak mengajar tetapi mempunyai sertifikat pendidik, maka itu boleh mendaftar P3K. Seperti itu teman-teman. Nah, sementara bagi guru yang saat ini sedang mengajar di sekolah negeri bisa mendaftar P3K dengan ketentuan yang pertama, jika tersedia formasi di sekolah tempat guru yang bersangkutan mengajar, maka secara otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Jadi ceritanya teman-teman, pada saat pendaftaran nanti kita tidak perlu lagi memilih formasi. Jikalau kebetulan sekolah tempat kita ngajar punya formasi gitu ya. Jadi kalau misalkan sekolah tempat kita mengajar tersedia formasi, maka secara otomatis kita akan terdaftar di sekolah tersebut. Nah, ketentuan yang kedua adalah jika guru yang mengajar 2 sekolah atau lebih, maka akan didaftarkan di sekolah induk. Jadi biasanya nih teman-teman mengajarnya di 2 sekolah, maka teman-teman akan terdaftar di sekolah induknya teman-teman ya. Ketentuan yang ketiga atau ketentuan yang terakhir adalah jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat guru yang bersangkutan mengajar, maka bisa mendaftar di sekolah lain. Jadi misalkan di sekolah tempat teman mengajar tidak tersedia formasi, maka yang demikian ini bisa mendaftar di sekolah lain. Seperti itu teman-teman ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan guru yang mengajar di sekolah swasta atau lulusan PPG yang tidak mengajar? Jadi jawabannya adalah teman-teman dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai dengan ketersediaan formasi yang ada. Jadi teman-teman bebas memilih formasi di sekolah negeri. Dan yang menjadi puncak pertanyaan oleh teman-teman calon pendaftar P3K adalah kapankah seleksi P3K ini dilakukan? Nah, jawabannya adalah bahwasanya pendaftaran P3K ini dilakukan di awal tahun melalui SSC-ASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara. Oke, dan langsung saja kita lihat jadwal untuk seleksi P3K berikut ini ya.
Jadi adapun rencana pelaksanaan seleksi P3K tahun 2021, dan ini sumbernya dari Kemendikbud ya, bahwasanya pada Januari akan dimulai pendaftaran di SSC ASN BKN. Kemudian pada bulan Februari materi pembelajaran dapat diakses melalui online. Seperti itu teman-teman. Ini tentang materi pembelajaran telah disampaikan di awal di channel YouTube Kemendikbud ya, bahwasanya pada saat akan dilaksanakan seleksi P3K maka akan dibagikan materi pembelajaran untuk persiapan seleksi P3K. Nah, selanjutnya pada bulan Mei ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB dilakukan. Pada bulan Juni ujian seleksi untuk guru SMK dan SMA dilaksanakan. Sementara pada bulan September ujian seleksi kesempatan kedua, dan pada bulan Desember ujian seleksi kesempatan ketiga. Jadi untuk P3K maksimal mengikuti tes itu sampai 3 kali saja teman-teman. Jadi pada tahun 2021 ada 3 kali seleksi untuk P3K. Jadi Mei dan Juni itu mulai seleksi, kemudian pada bulan September kesempatan kedua, kemudian pada bulan Desember ujian seleksi kesempatan ketiga dilaksanakan. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya pertanyaan teman-teman selama ini yang menanyakan tentang kapan pendaftaran seleksi P3K telah terjawab oleh Kemendikbud. Selanjutnya adalah pertanyaan seputar seleksi P3K. Yang pertama adalah bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik. Jadi ini banyak yang menanyakan juga tentang bagaimana guru yang sudah mengajar tapi namanya belum terdaftar di Dapodik. Jadi jawabannya adalah bagi guru yang saat ini sudah mengajar dan tidak terdaftar di Dapodik maka tidak dapat mengikuti seleksi P3K 2021. Selanjutnya guru-guru yang demikian ini disarankan untuk segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi P3K tahun 2022. Ini agar bisa mengikuti seleksi P3K tahap berikutnya teman-teman. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan untuk tahap berikutnya. Selanjutnya adalah apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Jawabannya bisa, asal memenuhi persyaratan perundang-undangan termasuk di bawah umur 35 tahun. Dan untuk diangkat menjadi PNS tidak boleh berstatus sebagai P3K. Jadi sebelum diangkat sebagai PNS, teman-teman harus mengundurkan diri dulu dari status kepegawaian P3K. Seperti itu teman-teman. Berikutnya adalah berapa lama jangka waktu menjadi P3K? Jawabannya adalah jadi masa hubungan perjanjian kerja P3K ditentukan oleh PPK dan diatur dalam Permenpan RB nomor 70 tahun 2020, yang mana masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Selanjutnya kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jenjang karir guru P3K? Jawabannya adalah saat ini pemerintah merancang agar ada kesempatan menjadi guru P3K di berbagai jenjang. Namun untuk pindah posisi perlu mengikuti tahap seleksi dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah yang mana pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman, bahwasanya apakah P3K mendapatkan tunjangan pensiun? Jadi jawabannya adalah berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mengatur bahwa P3K tidak mendapat tunjangan pensiun. Tapi pemerintah daerah di sini dapat memfasilitasi P3K untuk mengiur jaminan hari tua. Jadi terkait dengan tunjangan pensiun itu sudah pasti tidak ada ya teman-teman. Maka inilah yang membedakan antara PNS dan P3K, karena PNS itu mendapatkan tunjangan pensiun sementara P3K tidak mendapatkan tunjangan pensiun. Ini sudah pernah kita bahas juga dalam video-video sebelumnya teman-teman.
Tapi masih ada kemungkinan untuk P3K mendapatkan jaminan hari tua. Kembali lagi kepada pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah dapat memfasilitasi P3K untuk mendapatkan jaminan hari tua. Oke deh, dan selanjutnya pertanyaan yang paling terakhir adalah apakah guru P3K bisa mendapatkan sertifikasi? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Jadi guru P3K bisa mendapatkan sertifikasi. Oke deh teman-teman, sampai di sini video untuk kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.